آمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Para jamaah sekalian, di kesempatan pagi hari ini tema yang saya angkat terkait dengan masalah zakat ya. Karena ini termasuk bagian dari cabang materi fikih yang memang agak panjang sebenarnya, baik dalam masalah pengertian zakat itu sendiri, kemudian juga waktunya, berapa kadarnya, siapa yang harus diberikan, dan kelompok-kelompok mana saja, dan pembagian zakat dan lain sebagainya. Ini merupakan bagian dari materi kajian fikih yang sudah kita pahami dan kita amalkan, ya, dari syahadat, sholat, kemudian ada zakat. Kemudian zakat ini memang secara bahasa itu berbagai macam definisi, baik secara bahasa maupun secara istilah. Ada dua hal yang sangat relevan sekali, meskipun zakat itu banyak di dalam kitab Taqridus Sadidat fi Masailil Mufidah. Ini Habib Zain bin Smith banyak sekali menjelaskan tentang masalah makna zakat. Paling tidak ada zakat itu dimaknai dengan an-nama artinya berkembang. Maka diambil kata dasarnya ini adalah zakat yazku zakatan. Relevan sekali bahwa orang yang melaksanakan mengeluarkan zakat itu bukan berarti hartanya malah berkurang, tidak. Justru dengan dia mengeluarkan zakat itu malah berkembang, semakin banyak dan juga semakin berkah. Itu makna yang pertama secara lughah, zakat yazku zakat. Kemudian yang kedua, zakat juga dimaknai dengan tathir, tohar, penyucian. Ini yang dikatakan zakat yuzaki tazkiyah. Maka kita mengenal dalam kitab itu, dalam kitab-kitab tasawuf ada namanya tazkiyatun nufus, penyucian, pembersihan jiwa. Ini merupakan bahwa zakat senada selaras dengan makna penyucian. Jadi dengan kita mengeluarkan zakat pada hakikatnya adalah kita membersihkan diri kita, satu, dari sifat-sifat kekikiran kita dan macam-macam sifat-sifat yang negatif dalam diri manusia. Nah, ini memang banyak sekali pengertian-pengertian secara lughah. Namun yang menjadi konsentrasi kita yang namanya zakat ini adalah secara istilah, ya. Ulama-ulama fuqaha mengatakan yang namanya zakat itu adalah ikhraju malin mahsusin min malin mahsusin balagha nisaban wa haulan. Ini mengeluarkan harta kalau dia itu bentuknya nanti ada zakat mal, ya. Kemudian tentang tahun disyariatkannya zakat ini adalah furidat fis sanatis saniyah minal hijrah, tahun kedua dari hijrahnya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir berbarengan dengan kewajiban pelaksanaan ibadah puasa. Ya, Nabi Muhammad kan dia berada di kota Madinah itu selama 10 tahun dan mengalami puasa itu 9 tahun, 9 kali. Ya. 9 kali Nabi itu puasa, dengan 8 kali melaksanakan puasa sebanyak 1 bulannya itu 29 hari, dan 1 kali mengalami puasa 30 hari istiqmal. Nah, makanya memang banyak kita melaksanakan puasa itu umumnya 29 hari. Nah, kemudian ini merupakan dalil, ya, tentang kewajiban-kewajiban puasa. Itu banyak di dalam Al-Quran yang menyatakan dalam surah Al-Baqarah misalnya di ayat 110, wa aqimus sholah wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ini bergandengan ayat aqimus sholah wa atuz zakat, selalu bergandengan. Bahkan sampai sekitar 30 lebih di dalam Al-Quran ayat perintah melaksanakan sholat dengan melaksanakan zakat. Karena memang kalau di dalam kitab-kitab lain itu dijelaskan ada 3 ayat yang beriringan, nggak boleh salah satu yang dilaksanakan, salah satu lagi enggak. Ini timpang.
termasuk masalah sholat dan zakat. Orang betapa rajinnya melaksanakan sholat, dia mau qiyamul lail, mau sholat sunnahnya kayak apa, tapi dalam masalah zakat dia tidak melaksanakan. Nah, ini ibadah sholatnya tertolak sia-sia. Atau sebaliknya, dia zakat doang tapi kagak sholat, jadi bisa juga. Nah, ini bergandengan, beriringan. Maka ini merupakan satu paket, ya, merupakan satu paket yang merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para jamaah sekalian, hikmah kenapa sih Allah perintahkan kita untuk mengeluarkan zakat? Ya. Yang pertama adalah dalam rangka Allah ingin membuktikan bagaimana seorang hamba terhadap Tuhannya patuh atau tidak, betul-betul cinta atau tidak. Bahkan Allah nyatakan, lan tanalul birra hatta tunfiqu ma tuhibbun. Tidaklah sampai dia melakukan satu kebaikan sampai dia mengeluarkan apa yang dia cintainya. Kalau yang memerintahkan Allah, kemudian seorang hamba betul-betul cinta, maka perintah apapun akan dilaksanakannya. Berarti cintanya adalah cinta yang murni, betul-betul karena keimanan. Tapi ketika dia mengatakan cinta kepada Allah, tapi Allah perintahkan untuk mengeluarkan zakat, tapi dia tidak mengeluarkan, berarti cintanya dusta. Ini merupakan salah satu pembuktian pengorbanan seorang hamba terhadap Tuhannya yang dia cintainya. Yang kedua juga, ini sebagai salah satu hikmahnya membersihkan diri kita dari sifat-sifat kekikiran yang ada di dalam hati kita. Jadi memberantas, menghilangkan rasa kikir. Karena memang hampir manusia itu memiliki sifat itu. Dengan adanya perintah zakat, maka ini memberikan kesadaran kita bahwa kita adalah makhluk sosial yang memang mengharuskan untuk melihat kiri kanan orang-orang yang membutuhkan, terutama para fuqaha, para du'afa, dan juga para fuqara dan masakin. Serta yang ketiga juga, ini merupakan sebagai hikmahnya, rasa syukur kita. Allah sudah memberikan kita kesempatan, bahkan nikmat yang banyak. Dalam setahun Allah berikan kita rizki ke segala macamnya. Ini diungkapkan dengan melalui pemberian zakat. Nah, zakat ini para jamaah sekalian, di dalam fikih memang ada dua, ya. Ada yang namanya zakatul fitri, atau juga disebutnya dengan zakatul badan, atau juga disebutnya dengan zakatul Ramadan, atau zakatus saum. Ini zakat terkait dengan masalah zakat fitrah, zakat fitri. Ya. Sebagai apa? Sebagai ungkapan rasa syukur. Kenapa? Setelah kita melaksanakan puasa Ramadan, ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk juga sebagai apa? Sebagai bagian daripada tuhratul lisawim, pembersih bagi orang yang berpuasa. Minal lagwi warofas, kata Nabi, dari segala bentuk. Misalnya kita untuk membersihkan, misalnya dalam sebulan kita melaksanakan puasa, ada ungkapan-ungkapan, kata-kata yang kita ucapkan yang kagak baik, yang tidak ada manfaatnya, ini dibalaskan dengan adanya zakat fitrah atau zakat fitri atau zakat badan. Bahkan juga dalam hadis yang lain disebutkan yang namanya puasa ini tergantung, ya. Inna sauma Ramadan, kata Nabi, mu'allakun bainas samawati wal ardh, bergantung, kagak naik ke langit ke atas, ya, dia masih tergantung di langit. La yurfa'u illa bi zakatil fitri, melainkan dia itu bisa naik melalui dengan apa? Dengan adanya penunaian zakat fitri. Ini merupakan zakat fitri yang memang harus kita laksanakan. Banyak sekali ayat-ayat bahkan hadis-hadis Nabi yang mengingatkan kepada kita terkait dengan masalah penunaian zakat. Nah, zakat ini nanti ada dua, ada zakat fitri, ada zakat mal. Kalau zakat mal terkait dengan masalah harta, ya, baik itu nanti ada zakat tijarah, ada zakat nakdan, kemudian ada zakat pertanian. Kalau kita biasanya kalau zakat di wilayah kota ini biasanya zakatnya zakat mal itu adalah zakat tijarah, urudut tijarah, barang-barang tijarah. Yang kedua adalah zakat nakdan.
Ya, satu-satu akan kita bahas terkait dengan pertama masalah zakat fitrah. Zakat fitrah pada jamaah sekalian ini memang mempunyai syarat ya. Bagi seorang yang muslim, dia termasuk orang yang terkena kewajiban zakat fitrah. Kemudian juga orang yang dikatakan merdeka ya. Kemudian juga memiliki harta dan kecukupan untuk malam Idul Fitri dan untuk hari rayanya. Dan ini zakat fitri para jamaah sekalian di mazhab kita harus menggunakan qutul balad, artinya makanan pokok yang berlaku pada suatu daerahnya. Ini merupakan kesepakatan para ulama-ulama mujtahid dari Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, yang namanya zakat fitri itu adalah ukuran 1 sok. Kata Nabi, "Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an minat tamri." Seukuran 1 sok dari tamar awal hintoh atau juga misalnya gandum. Kalau sekarang itu 1 sok dikonversi ke ukuran berat kita itu adalah sekitar 3,5 ya. 2,5 atau 2,7 kilogram. Kalau dijadikan liter ke beras itu sekitar 3,5 liter. Nah, ini merupakan kaitannya dengan zakat fitri. Dan itu bagi orang yang melaksanakan zakat fitri ada beberapa syarat. Yang pertama adalah orang yang menunaikan zakat fitri itu adalah 1 harus muslim. Jadi zakat fitri ini tidak sah ketika orang yang membayar zakat adalah orang kafir. Tapi kalau orang murtad itu masih memiliki kewajiban karena dia punya tangguhan. Sebenarnya dia beriman, kemudian dia pindah. Selama dia pindah agama, maka dia tetap dihitung kewajiban terhadap agama. Yang kedua adalah orang yang melaksanakan zakat fitri ini mengalami 2 masa yang kita kenal. Pertama adalah akhir dari Ramadan, yang kedua awal Syawal. Ya. Ini kewajiban. Ya. Kewajiban untuk melaksanakan zakat fitri ini atau zakat fitrah kita menyebutnya itu harus mengalami 2 masa. Kalau seandainya ada seorang bayi lahir nih, ya, dia lahirnya itu jam 6:30 malam takbiran. Berarti bayi ini cuma mengalami 1 masa. Masanya kapan? Di awal Syawal doang. Kenapa? Akhir Ramadan dia belum ada di bumi, di muka bumi ini. Lahirnya baru setelah pada maghrib. Berarti cuma 1 masa. Berarti dia nggak ada kewajiban untuk melaksanakan dizakati fitrahnya. Demikian juga ada orang meninggal misalnya. Orang meninggal pada hari terakhir Ramadan. Jam berapa? Misalnya katakanlah jam 5 sore, hari terakhir Ramadan seseorang itu meninggal. Nah, ini karena belum memasuki awal Syawal, maka dia juga tidak wajib untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ini syarat untuk mengeluarkan zakat fitrah itu adalah mengalami 2 masa. Kemudian ada beberapa waktu-waktu yang merupakan ada tingkatan-tingkatannya. Ya. Kita mengeluarkan zakat fitri ini nanti yang dikatakan waktu wujub. Waktu wujub kapan? Yaitu pada saat malam takbiran sampai menjelang mau sholat Idul Fitri. Itu waktu wajib. Dan waktu yang dikatakan fadilah ada lagi. Waktu yang paling utama dan paling disunahi ini adalah waktu setelah sholat fajar, sebelum pelaksanaan Idul Fitri. Cuma kita bingung kalau mau melaksanakan ini memang waktunya cakep banget ini. Tapi jangan kita menyerahkan kepada masjid. Kalau bisa dengan waktu-waktu yang sunnah fadilah ini, kalau mau ngambil waktunya, anterin sendiri kemana dah. Ya. Sebab kalau misalnya pada waktu diserahin ke masjid, ini mohon maaf bisa merepotkan
pengurus biasanya. Ya. Ada lagi namanya waktu jawaz. Kalau waktu jawaz mengeluarkan zakat fitri itu sejak awal Ramadan, ya, sampai menjelang malam takbiran itu waktu jawaz atau waktu mubah, ya. Dari hari pertama dia mau zakat fitri, ya silahkan, ya. Nanti teknisnya pelaksanaannya silahkan, dia mau langsung untuk ke masjid yang ada amilnya atau panitianya, atau memang dia laksanakan secara sendiri diantarin kepada orang-orang yang berhak. Kemudian ada lagi yang namanya waktu makruh. Waktu makruh itu adalah ketika seorang memberikan zakat fitri itu setelah pelaksanaan Idul Fitri. Ya, ini waktu yang dimakruhkan. Bahkan lagi ada waktu yang diharamkan. Kapan? Udah habis hari 1 Syawal, besoknya baru kasih zakat fitri. Nah, ini yang diharamkan. Nanti bahasanya itu dia harus mengkodok. Nah, kita biasanya ini menggunakan waktu-waktu jawaz, ya, karena memang ada keluasan kita, khawatir nanti pelaksanaan segala macamnya. Ini kalau kita mencari waktu yang sangat mepet dengan mencari waktu fadilah, ini kalau bisa sifatnya pribadi. Tapi kalau misalnya mau disalurkan kepada kolektif di masjid atau musola, dan itu lebih bagus, lebih terarah nanti penyalurannya. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kemudian untuk ukuran 1 so' ini yang sudah kita pahami adalah ukuran 1 so' itu adalah 4 mud. Ya, tadi disampaikan 2,5 sampai 2,7 kg, dan ini bentuknya adalah kutun minal balad. Ya, beras yang bagian dari makanan pokok. Ini mazhab kita Imam Asy-Syafi'i. Ya, mazhab Imam Asy-Syafi'i termasuk Imam Malik, termasuk Imam Ahmad bin Hambal, yang namanya zakat fitri itu adalah dengan menggunakan beras. Bahkan Imam Nawawi menyampaikan la tujzi'u zakatul fitri bisamanin. Tidak sah orang yang mengeluarkan zakat fitrah itu dengan apa? Bisamanin aibikimatin, dengan nilai. Dengan nilai maksudnya apa? Dengan uang dari seukuran 4 mud itu. Nah, ini nanti akan berkembang memang terkait dengan masalah zakat fitri itu dengan uang. Ini berkembang memang dalam 1 tahun ini. Bahkan para ulama-ulama di Nusantara kita itu menjadi ikhtilaf, perbedaan pendapat. Memang betul di 4 mazhab ini yang memperbolehkan zakat fitri itu dengan uang adalah Imam Abu Hanifah. Ya, Imam Abu Hanifah dia melihat dengan pemikiran yang sangat modern. Karena apa? Karena dengan uang itu lebih efektif, lebih bermanfaat, dan bisa digunakan, dibelanjakan dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi memang ini dibantah sebenarnya dengan mazhab-mazhab yang lain, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW meskipun pada zaman Nabi itu udah ada dirham, dinar, tetap Nabi menggunakan zakat fitrahnya itu adalah dengan so'an minat tamar, yaitu dengan 1 so' kurma atau gandum. Itu merupakan bahan pokok, meskipun itu sudah ada yang namanya mata uang atau misalnya kurs, ya, dengan nilai 1 daripada harga-harga yang ada. Nah, ini berkembang. Nah, termasuk memang kalau bicara masalah intiqalul mazhab, pindahnya mazhab, memang itu sebagian diperkenankan. Sebagian satu daerah mengatakan bahwa boleh dengan kita mengeluarkan zakat fitrah itu dengan menggunakan uang. Dan ini berkembang, 1 bisa dilaksanakan dengan uang, dengan konversi mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah. Karena 1 so'-nya Imam mazhab Abu Hanifah dengan Imam Asy-Syafi'i itu berbeda. 1 so'-nya Imam Abu Hanifah dikonversi itu 3,8 kilo. Kalau Imam Asy-Syafi'i 1 so' itu seukuran 2,5 atau 2,7 kilogram. Kalau seandainya seseorang mau zakat menggunakan mazhab Imam Abu Hanifah, intiqalul mazhab, pindah dengan taklid kepada Imam Abu Hanifah, maka mengikutinya adalah seukuran 3,8.
Ukuran korma katakanlah 1 kilo berapa? Misalnya 1 kilo itu 50.000, tinggal dikalikan kali 3,8. Maka zakat 1 jiwa menurut Imam Abu Hanifah itu kalau dikonversi mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, maka seukuran 100 hampir 90.000 untuk 1 jiwa. Ini kalau mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah, ya. Karena kalau dia pindah mazhab berarti harus satu paket tuh. Jangan kita mengikuti pindah mazhab kepada Imam Abu Hanifah, tapi konversinya untuk ukuran 1 soknya itu hanya mengikuti Imam Asy-Syafi'i. Ini namanya talfiq, ya. Tapi memang pada kesempatan ini para ulama-ulama tetap, ya, bahkan ulama-ulama mujtahid, bahkan Imam Asy-Syafi'i dengan kemudian turunannya Syafi'iyah, Imam Nawawi itu mengatakan bahwa tidak sah seseorang melaksanakan zakat fitrah dengan menggunakan uang. Tapi dengan turunannya itu dikatakan kalau bicara boleh, tapi ini tetap yang harus dikedepankan itu adalah utul balad. Yang paling utama adalah mengeluarkan zakat fitri dengan bahan pokok gitu. Ini tetap yang paling utama. Meskipun memang di daerah-daerah lain ada yang menggunakan seperti itu, tapi di kawasan kita ini tetap yang harus dikedepankan adalah substansinya itu adalah bahan pokok. Sebab kenapa kalau misalnya dia menggunakan uang, ini nanti nilai hikmahnya itu bisa hilang. Yang memang seharusnya zakat fitri itu dengan bahan pokok ketika diberikan dengan uang nanti akan salah penggunaannya. Bisa jadi bukannya dia buat bahan pokok buat makan, tapi bisa jadi dia beli pulsa. Entar makanya dia bingung. Ini keluar gitu. Yang dipertahankan dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i itu tetap menggunakan bahan pokok. Ya, jadi menggunakan tetap adalah beras. Ya, sekarang bagaimana? Ketika ada alasan, ya dia dapat beras doang, entar lauknya bagaimana? Kadang-kadang sampai pemikiran begitu. Nah, kita yang memahami seperti ini, misalnya gitu ya, tetap menggunakan mazhab Asy-Syafi'i. Bagaimana caranya? Ya tambahin dah buat beli lauknya gitu. Dan 3,5 liter ini pun juga batas minimal, kan kita bisa lebihin tuh ukurannya gitu. Kita berpegang terhadap mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ya, memang meskipun dalam mazhab Imam Abu Hanifah, bahkan juga beberapa imam-imam yang lain seperti Imam Abu, Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian bahkan Abdul Aziz, ya, Imam Abdul Aziz, Khalifah bin Abdul Aziz, termasuk Imam Hasan Al-Bisri, mereka menggunakan zakat memang dengan uang, para ulama-ulama yang lain. Tapi dalam kita mazhab Imam Asy-Syafi'i ini tetap dianjurkan dan ditekankan, bahkan di masyarakat kita di Indonesia para ulama-ulama kita tetap menganjurkan dengan menggunakan beras begitu. Kemudian untuk asnafus samaniyah ini kan ada yang namanya fuqara, masakin, amil dan sebagainya, itu ada 8 asnaf. Ini kita sudah memahami hal-hal yang seperti itu. Ini sifatnya hanya sekedar mengingatkan saja untuk kita perhatikan zakat fitrah kita, termasuk juga masalah niat. Jadi zakat fitri itu yang diwajibkan adalah niat pada saat kita mengeluarkan. Ya, kita niatnya ketika kita menakar, kita niatin tuh. Kalau ngasihnya kepada panitia atau amil, itu sifatnya enggak mesti harus diijab kabul di situ. Justru yang terpenting adalah ketika kita lagi nakar berasnya, ya, kita niatin tuh nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi misalnya, ya pakai bahasa Indonesia aja dah. Ya, aku niat mengeluarkan zakat fitri untuk siapa? Buat diriku, siapa? Kemudian selesai, siapa lagi buat istri, siapa namanya, takarin lagi buat anak. Itu yang penting. Zakat fitri itu adalah niatnya di situ. Kalau misalnya nganterin, ya siapa aja suruh nganterin, bilangin aja nih zakat ini. Jadi nggak perlu harus ada ijab kabul, kecuali kalau memang ini terkait dengan orang yang zakat fitri tapi dia membawa uang. Dalam mazhab Asy-Syafi'i ini dia membayar uang, tetap kita belikan beras. Jadi misalnya Ustaz Mustafa bawa uang, ya,
ke masjid, mau zakat fitri, zakat fitrah buat beliau sendiri, maka nanti diserahin tuh uangnya kepada amil atau pengurus yang ada. Nih saya serahin uang zakat fitrah saya dan nanti tolong dibelikan beras. Nah, kemudian orang yang menerima amilnya, ya saya terima, nanti saya berikan beras seukuran 3,5 liter sebagai zakat fitri. Itu baru di situ harus ada akad. Kenapa? Karena dengan menggunakan uang. Bukan berarti uangnya itu nanti betul-betul dan pendistribusiannya bukan dengan uang, tapi tetap dengan beras. Ini yang memang diajarkan dalam mazhab kita, yang memang masih murni kita menggunakan mazhab Imam Asy-Syafi'i. Mungkin ini yang sebagai pengingat terkait dengan masalah zakat. Kalau zakat mal, dan ini memang harus dua ya. Pertama, zakat mal itu adalah zakat tijarah. Kita punya usaha, bukanya kapan biasanya kita tulis tuh. Misalnya tahun Ramadan kemarin 1444, kita hitung tuh modal kita, kemudian keuntungan kita, nanti kita hitung dalam 1 tahun. Kemudian juga harus ada yang namanya haul dalam setahun tuh. Kemudian nisab semua harta perdagangan termasuk zakat uang. Kita punya simpanan uang nih ya di bank yang mencapai lebih dari 85 gram emas ya, itu dalam hukum fikih ada zakatnya 2,5%. Misalnya kita dalam setahun itu ada katakanlah 100 juta tabungan kita, ngedep dalam setahun nggak berubah, kagak kurang, bahkan lebih. Nah, ini namanya zakatnya zakat nakdain, zakat uang. Yang kenapa? Yang ada kita simpen. Zakatnya itu sama seperti zakat perniagaan. Ukurannya berapa? 2,5%. Berarti sekitar dari 100 juta berarti 2,5 juta yang kita keluarkan. Nah, ini terkait dengan masalah zakat mal. Nanti pendistribusiannya kalau zakat mal ya memang harus dengan uang. Ya, dengan uang kita berikan kepada yang dikatakan mustahik, baik itu fuqara, masakin dan lain sebagainya. Ini yang bisa saya sampaikan untuk sekedar mengingatkan terkait dengan masalah zakat. Sekiranya ada hal-hal yang mungkin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahirabbil alamin. Bismillah.